Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Pada konten kali ini saya akan membahas terkait analisa peluang timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Indonesia melewati hadangan Arab dan Irak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan netizen penggemar timnas Indonesia setelah AFC mengumumkan bahwa timnas Indonesia berada di grup 4, di grup B round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, satu grup bersama Arab dan Irak. Ya, lagi-lagi kita bertemu Arab dan Irak yang memang di sebelumnya Indonesia di round 3 sudah bertemu Arab Saudi, kemudian di round 2 ketemu Irak. Nah, di atas kertas seperti apa kira-kira peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya? Saya rasa adalah 50-50. Kenapa? Jadi ya banyak yang memang meragukan Indonesia bisa melewati Arab Saudi dan Irak kalau kita berbicara persoalan peringkat FIFA ya, karena Indonesia adalah satu-satunya tim nasional yang berada di 100 lebih ya yang lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Akan tetapi kita perlu mengetahui bahwa Indonesia ketika berhadapan dengan Arab Saudi di round 3 kita sudah menyaksikan bahwa timnas Indonesia mampu melewati hadangan Arab Saudi 2 kali ya. Yang pertama kita bisa menahan imbang di Arab Saudi ketika kita bermain tandang, kemudian yang kedua ketika bermain di Indonesia timnas berhasil memetik kemenangan. Saat itu masih dilatih oleh Coach Sintayong dengan skor 2-0. Nah, ini menjadi catatan bahwa peluang Indonesia di grup B ini juga cukup besar ya, 50-50. Karena berdasarkan data statistik yang saya sebut tadi, kita 2 kali dan Arab Saudi 2 kali ya tidak mampu mengalahkan Indonesia ya. Pertama imbang dan yang kedua kalah 2-0 melalui gol-gol dari Marcelino Ferdinand kala itu ya. Nah, kemudian kenapa saya bilang 50-50? Karena ketika berhadapan dengan Irak, nah ini yang agak berat ya. Karena di round 3 Indonesia selalu kalah saat berhadapan dengan Irak. 2 kali kita bertemu, 2 kali kalah. Bahkan di pertandingan pertama kita kalah dengan skor yang cukup telak 5-1. Nah, ini yang menjadi catatan, menjadi PR untuk Coach Patrick Kluivert bahwa Indonesia secara statistik yang berat untuk kita lewati adalah Irak. Karena 2 kali di sebelumnya kita tidak mampu mengalahkan mereka 2 kali kita kalah dan kita pernah kalah telak dengan skor 5-1. Tapi saya rasa dengan kualitas yang dimiliki oleh timnas Indonesia, kita optimis sebenarnya dengan skor yang dimiliki, dengan pemain yang kita miliki. Kita optimis Indonesia bisa melewati hadangan Arab dan Irak ya, karena kita mempunyai kekuatan yang merata di semua lini ya. Di posisi kiper kita ada Martin Paes, Emil Audero, kemudian ada Hernando Ari juga. Di back tengah kita memiliki Jai Itzes, Rizky Ridho, Michel Gas meskipun penampilannya belum konsisten ya. Ada Calvin Verdong, kemudian ada Dean James, Sain Patinama, Pratama Arhan di wingback kiri. Di kanan kita punya Kevin Dix, punya Sandy Walsh, punya Iliano Renders ya. Di lini tengah kita juga punya Joy Palopesi, kita punya Tom Hai, kita punya Ricky Kambuaya, punya Marcelino Ferdinand. Di lini depan, nah ini yang menjadi PR ya, karena kita tahu Olen Romeni cedera. Praktis kita hanya memiliki Ragnar Ormangon, Rafael Strike, Egy Maulana Fikri, kemudian Ramadan Sananta mungkin, atau yang sedang on fire Jens Raven.
dan Mauro Zylstra ini yang bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Alan Lemon. Nah, dengan skuad yang kita miliki, ya saya rasa Indonesia tinggal bagaimana Patrick Kluivert ini meramu strategi untuk Indonesia bisa mengimbangi permainan dari Arab dan Irak, bahkan bisa melebihi dari mereka. Karena seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita 50-50. Arab Saudi yang secara peringkat di atas kita mampu kita kalahkan. 2 kali mereka tidak mampu melewati hadangan kita. 2 kali. Pertama kita imbang di ketika bermain away, kemudian ketika bermain tandang kita menang. Nah, hanya berhadapan dengan Irak ini yang menjadi PR. Kita belum pernah menang, 2 kali kalah. Nah, melihat statistik yang kita miliki, iya kita optimis Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya ketika Patrick Kluivert mampu memberikan strategi, meramu strategi yang terbaik untuk timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi ya. Jadi secara peluang saya katakan 50-50. Tapi yang menjadi PR setelah tadi saya melihat peluang secara positif ya, dengan skuad yang dimiliki, kemudian semua tim, semua lini kita merata. Tapi yang menjadi catatan, coach Patrick Kluivert ini sebelumnya kita mampu mengalahkan Cina ya, mengalahkan Kuwait. Akan tetapi kita saat berhadapan dengan Jepang dan Australia kita kalah telak. Nah, ini yang saya rasa menjadi PR buat coach Patrick Kluivert, menjadi catatan bahwa pertahanan kita ini masih keropos, masih perlu banyak yang dievaluasi ya. Meskipun memang kita tahu penampilan J.H. Rizky Ridho kita tahu cukup baik, tapi memang saat berhadapan dengan Australia dan Jepang itu menjadi PR, menjadi catatan, sehingga hal tersebut sebenarnya yang membuat pelatih Patrick Kluivert digoreng, banyak menuai kritik ya, oleh para penggemar timnas Indonesia. Yang nggak salah karena memang kita kalah telak ya. Maka di round 4 berhadapan dengan Irak dan Arab, ini adalah sebuah moral bagi pelatih Patrick Kluivert. Ini saya bukan membanding-bandingkan, tapi ketika kemudian mungkin kalah dari Arab Saudi ya wassalam, Patrick Kluivert ini akan menuai banyak kritik ya. Bahkan bukan hanya Kluivert, PSSI pun begitu mungkin ya. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Arab Saudi seperti sebelumnya, kemudian berhadapan dengan Irak kita mampu mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan mereka, maka semua termasuk saya selaku penggemar timnas mengacungkan jempol buat pelatih Patrick Kluivert, karena seperti yang dikatakan oleh Andre Rosade bahwa Patrick Kluivert diberikan fasilitas yang wow gitu ya. Jadi kita memang menunggu seperti apa magis dari Patrick Kluivert di round 4, kita tunggu ya. Karena secara peluang kita 50-50, kita memiliki, meskipun secara peringkat kita berada di 118, tapi kualitas pemain yang kita miliki ini tidak kalah dengan Arab Saudi dan Irak ya. Jadi kita tunggu seperti apa perjuangan timnas Indonesia di round 4. Buat teman-teman ketika ada pandangan sendiri, monggo tulis di kolom komentar, dan kritik dan saran saya tunggu. Mohon maaf kalau saya masih banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Wassalam.